Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama Mas Iman Zairi. Mas Iman, tadi Anda mengatakan ada 5 poin penting yang ingin Anda sampaikan, di mana menurut Anda Indonesia ini gagal begitu ya dalam hal pendidikannya. Nah ini kan sebenarnya Nadiem Makarim ini kembali sudah terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga menaungi Kementerian Riset dan Teknologi begitu ya. Nah ini menurut Anda kan dalam pidatonya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin ini, beliau sudah mengutarakan ada beberapa poin-poin yang merupakan upaya dari pemerintah untuk memperbaiki pendidikan. Menurut Anda bagaimana? Pertama-tama kita ingin mengapresiasi kalau memang pada akhirnya dengan disatukannya kembali BRIN ini ya untuk riset dan juga pendidikan tinggi, ini berpengaruh terhadap pertama katakanlah pendanaan riset dan juga dukungan-dukungan riset seperti beasiswa untuk di tingkat tinggi gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi kalau ini memang akan menambah kuota gitu ya untuk penelitian kita, karena kami juga memperhatikan di sini bahwa jangan sampai kebijakan pendidikan nasional kita ini tidak based on riset gitu, tidak berdasarkan riset gitu. Dan seperti yang kita saksikan bersama ketika Pak Nadiem ini juga dipanggil ke DPR untuk menjelaskan peta jalan pendidikan Indonesia, ternyata juga dokumen akademik mengenai risetnya juga belum ada gitu. Saya nggak tahu sekarang sudah ada atau belum. Jadi memang persoalan riset ini juga di dalam kementerian sendiri sejauh mana pihak kementerian dan juga Pak Nadiem melalui momentum Hardiknas ini juga akan menggunakan riset secara maksimal gitu. Tapi kami berharap sekali agar ada peningkatan, karena kebijakan tanpa riset itu kan juga pasti akan kacau balau seperti itu. Iya, menurut Anda apakah poin-poin yang dihadirkan dalam pidato beliau ini akan mampu mengatasi 5 masalah atau 5 poin yang Anda paparkan tadi? Saya kira tidak semua poin itu akan menyelesaikan gitu ya. Walaupun kemudian seperti kami sebutkan tadi gitu mengenai serentak bergerak dan lain sebagainya, ini juga kami melihat ada indikasi bahwa ini tidak serentak gitu, keterlibatan banyak pihak juga tidak begitu merata gitu, hanya pihak-pihak tertentu. Kita juga melihat bagaimana program penggerak yang ada di Kemdikbud juga, kalau saya boleh jujur gitu ya, itu kan sebetulnya sudah dijalankan oleh salah satu sekolah swasta di Indonesia gitu. Apakah kementerian ini kehilangan inspirasi dan juga inovasi, padahal kan kita guru disuruh berinovasi terus gitu. Seperti itu. Iya, kalau ini kan sebenarnya kita memiliki yang baru-baru ini adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menurut Anda apakah Standar Nasional Pendidikan ini bisa merupakan sebuah solusi? Saya memahami begini ya, bahwa ini memang untuk saya memahami bahwa Pak Nadiem ini kan basicnya adalah orang yang sangat efisien ya. Tentu saja PP ini difungsikan agar memperlancar gitu proses kebijakan pendidikan nasional. Tetapi kemudian jika kita lihat masalah yang terjadi, misal ya ada 2 misalkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila dihilangkan. Pancasila ini kan hilang, artinya diskusinya seperti apa gitu. Ini kira-kira seperti apa. Jadi kami langsung saja cabut saja PP-nya lalu ganti lagi dengan yang lain, karena itu banyak sekali kekurangannya, menurut saya seperti itu. Iya, kemudian ada juga yang menghilangkan peran dari pengawas sekolah begitu ya, BSNP, kemudian Badan Akreditasi Nasional. Nah, ini semuanya kan sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 begitu tentang sistem pendidikan. Nah, ini jadi di mana permasalahannya menurut Anda, bagaimana solusi dari ini? Iya, ya pertama kami tetap ingin mengembalikan badan untuk pengawas, badan standar nasional itu harus dikembalikan gitu, karena bagaimanapun standar kita memang harus tetap diawasi gitu. Makanya kemudian solusinya sederhana saja, dicabut lagi lalu juga dikembalikan mata pelajaran yang memang itu harus ada gitu, seperti bahasa Indonesia dan juga Pancasila, seperti itu. Iya, karena bisa saling bertabrakan ini, apa yang salah di dalam situ begitu?
Iya, ini juga pertanyaan kami. Kira-kira tim yang membuat PP ini seperti apa? Ini kesalahannya memang fatal sekali gitu kan. Dan Pak Nadiem selalu mengatakan bahwa ini publik misinterpretasi gitu. Padahal ketika kita lihat juga kan di sini ya PP ini juga dibuat oleh pemerintah, kok bisa sampai seperti itu gitu, menuding publik misinterpretasi gitu. Baik. Bagaimana dengan rencana penyederhanaan kurikulum 2021? Iya, untuk rencana penyederhanaan ini juga banyak sekali yang menjadi catatan ya, terutama juga dari beberapa mata pelajaran yang direncanakan akan hilang seperti mata pelajaran sejarah peminatan. Padahal begini, bila kita mengacu kepada keinginan pemerintah untuk menopang industri digital yang ada, mata pelajaran sejarah peminatan ini juga potensinya sangat besar jika dilaksanakan di SMK misalkan. Jadi mereka mendapatkan mata pelajaran sejarah yang sesuai dengan minat mereka, agrobisnis kah, akuntansi kah, dan juga teknik kah, dan lain sebagainya. Karena kami juga beraudiensi dengan beberapa guru di Korea Selatan mengatakan bahwa pelajaran sejarah tetap ada, tidak dihilangkan, tapi di Indonesia dihilangkan. Jadi saya kira sepertinya kebijakan ini juga tidak sesuai dengan yang mereka harapkan juga pada prakteknya seperti itu. Iya, kalau tadi ada mengatakan bahwa ada diksi yang diutarakan ini adalah Merdeka Belajar. Sebenarnya seharusnya bagaimana konsep dari Merdeka Belajar itu, Mas Iman? Iya, pertama pemerintah perlu ya mendata lebih jauh gitu kan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar gitu. Karena kita lihat sendiri diksi ini juga munculnya, mohon maaf sekali, ini dulu menjadi branding sebuah jualan sebuah sekolah swasta yang kemudian juga dipakai oleh Pak Nadiem, kemudian dijadikan sebuah kebijakan. Jadi bukan based on, sekali lagi ya, based on riset gitu. Setelah di riset ada yang namanya Merdeka Belajar. Katanya Merdeka Belajar ini juga mengacu kepada Ki Hajar. Saya pribadi membaca semua karya Ki Hajar. Ki Hajar hanya menyebutkan mengenai kemerdekaan gitu, tidak berbicara tentang merdeka belajar seperti sekarang ini. Saya pribadi mempelajari peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat oleh Pak Nadiem dan juga Mendikbud. Di situ ada beberapa keanehan menurut saya. Misalkan di dalam Merdeka Belajar itu ada beberapa unsur seperti orang tua, teman sebaya, guru sekolah, dan juga ada di situ industri, dunia usaha. Nah, yang menjadi problem adalah perusahaan teknologi edukasi itu tidak masuk dalam kolom dunia usaha, tetapi kolom masyarakat. Nah, ini maksudnya apa? Berarti kan ada indikasi perusahaan teknologi edukasi ini akan disamakan dengan komunitas, organisasi masyarakat, dengan tidak lain berarti ini akan disubsidi oleh pemerintah. Nah, kira-kira Merdeka Belajar artinya sepanjang itu berarti Merdeka Belajar adalah ya sederhananya komersialisasi pendidikan, dan ini sangat berbahaya sebetulnya untuk dunia pendidikan. Dampaknya untuk jangka panjang seperti apa itu, Mas Iman? Bisa Anda jelaskan? Untuk dampak yang sangat panjang, kita perhatikan di sini juga perusahaan-perusahaan teknologi edukasi bukan lagi terlibat sebagai mitra. Misalkan kita lihat ya, ketika pandemik baru ada, kemudian PJJ pertama kali dilaksanakan, kita melihat perusahaan teknologi edukasi sebagai pahlawan. Mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan jarak jauh dan lain sebagainya. Namun mereka ini kan tetap saja perusahaan dengan orientasi bisnis. Ini bagaimana kalau mereka masuk ke sekolah dan lain sebagainya? Bagaimana regulasinya? Artinya pendidikan memang harus dibatasi. Kita tidak menolak ya keberadaan perusahaan teknologi edukasi, tetapi tempat mereka adanya di luar tembok sekolah, bukan di dalam tembok sekolah, mengatur pembelajaran kita sesuai dengan produk atau paket yang mereka tawarkan. Dan mungkin juga yang terbaru ini kan ada yang namanya akun belajar, di mana Google menjadi server untuk informasi Dapodik dan seluruh data sekolah di nasional ini. Pertanyaan saya sederhana, Google memang gratis ya untuk hal tersebut. Tapi bagaimana kalau suatu saat data itu dipakai oleh Google untuk menganalisa pendidikan kita dan menciptakan paket baru sehingga pendidikan kita diombang-ambing oleh transaksi dunia digital seperti itu. Iya, artinya Anda khawatir bahwa anggaran negara kita akan dipakai untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja begitu ya, bukan untuk kesejahteraan guru ataupun tenaga pendidik dan juga pendidikan bagi masyarakat, begitu kan?
betul, betul sekali itu. Nah, kalau begitu seandainya memang akhirnya nanti itu dijalankan begitu, apa solusi Anda agar tidak terjadi bahwa akan dikomersialisasikan pendidikan kita? Yang pertama, kita punya harapan ya, sebetulnya Kemdikbud juga sudah mendirikan berbagai ruangan ya, seperti rumah belajar, aplikasi pembelajaran, dan juga di Pustekom yang sekarang sudah berganti menjadi Pusdatin itu juga sedang bergerak ya untuk juga melatih guru-guru, memberikan pemahaman, ada program pembatik dan lain sebagainya. Jadi saya kira di situ ada harapan. Artinya perusahaan teknologi digital ini sebagai mitra iya, tetapi jangan sampai dia merubah paradigma dasar pendidikan kita. Kalau kita bilang anti itu nggak mungkin gitu ya. Saya pribadi ini kan juga sama memakai memori iCloud dari perusahaan-perusahaan besar, dan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran ini juga sangat baik dalam kompetisi untuk meningkatkan perangkat pembelajaran. Tapi itu ada batasnya gitu. Kalau begitu di mana peran pemerintah untuk mencegah agar pendidikan kita tidak dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak swasta? Saya kira pemerintah perlu menjelaskan mengapa dalam konsep Merdeka Belajar, perusahaan teknologi edukasi kedudukannya ada di kolom masyarakat. Jadi Mbak, kalau kita lihat desainnya itu ya, ada orang tua, ada rekan sebaya, ada sekolah, ada guru. Jadi itu elemen-elemen yang menunjang Merdeka Belajar. Nah, ketika ada di elemen masyarakat, di dalam elemen masyarakat ada perusahaan teknologi edukasi. Padahal dunia usahanya kosong gitu. Ini seperti apa gitu? Itu kami justru pertanyakan gitu. Iya, jadi pemerintah perlu memberikan fokus lebih lagi, perhatian lebih lagi ke arah situ agar tidak dimanfaatkan begitu ya dunia pendidikan kita. Dan pemerintah harus memberikan pengawasan juga tentunya. Betul sekali. Baik Mas Iman, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup, dan kami memang untuk P3K ya, untuk seleksi CPNS melalui jalur P3K itu kami apresiasi sebagai solusi. Namun untuk beberapa hal tolong dicatat gitu ya. Misalkan tadi kami sampaikan, karena ini adalah keluhan-keluhan daripada guru-guru yang sudah mengabdi cukup lama, K1, K2, tolonglah mereka diberikan afirmasi. Kalau mereka di tes itu poinnya sudah menambah beberapa. Saya sendiri sebagai guru muda tidak iri dengan hal tersebut, karena mereka pantas mendapatkannya. Pengabdian itu harus ada harganya, meskipun kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Itu saja dari saya. Iman Janatul Hairi, Kabid Advokasi Guru P2G. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Iman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.